Penerapan konsep sustainable building merupakan salah satu bukti dari berkembangnya arsitektur pada saat ini. Konsep penerapan sustainable building memberikan harapan akan suatu bangunan untuk terus hidup secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang tidak lagi singkat, namun sudah dalam jangka waktu yang terbilang cukup panjang. Dengan memahami secara jelas proses alam dan interaksinya dengan kebutuhan manusia, seorang arsitek diharapkan dapat menciptakan bangunan yang menyenangkan, fungsional, produktif, dan regeneratif berdasarkan konsep representasi desain. Singapura, yang memiliki nama resmi yaitu Republik Singapura, merupakan salah satu negara pulau yang memiliki luas sekitar 734 meter persegi. Saat ini, negara Singapura seringkali disebut sebagai kota singa. Nama Singapura sendiri merupakan kata yang diambil dari bahasa Melayu yang berarti kota singa. Negara ini terpisahkan dengan negara Malaysia oleh Selat Johor dan terpisahkan dengan negara Indonesia oleh Selat Singapura. Negara Singapura merupakan salah satu negara maju dengan peringkat pusat perekonomian dan pusat keuangan nomor 8 di dunia. Negara Singapura juga termasuk salah satu negara atau kota dunia kosmopolitan yang memiliki peran cukup penting dalam keuangan serta perdagangan internasional. Akan tetapi, perekonomian Singapura terdapat penurunan pada tahun 2014 dengan persentase pertumbuhan hanya berkisar 2,8%. Dikarenakan hal tersebut, Singapura mulai memikirkan cara pertumbuhan ekonomi yang tepat dengan salah satunya yaitu membangun Jewel Changi. Jewel Changi adalah bangunan terbaru dan merupakan pusat dari Bandara Changi, Singapura yang terkenal di dunia. Bangunan ini terbuka untuk umum dan juga untuk penumpang transit. Jewel Changi terhubung dengan Terminal 1, Terminal 2, dan 3 melalui jembatan penghubung. Jewel Changi merupakan sentral dari Changi Airport yang menghubungkan antara konsep alam dan marketplace. Bangunan ini memiliki 2 pintu masuk, yaitu pintu masuk utara dan pintu masuk selatan. Jewel Changi memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penghubung semua terminal, sebagai tempat berkreasi, juga sebagai bangunan yang mengkolaborasikan alam dengan teknologi digital yang menghubungkan antara manusia dan seni, dan yang terakhir, yaitu sebagai pusat perbelanjaan. Sebagai ikon utama dari Changi Airport, Jewel Changi merupakan gerbang di mana dunia dapat bertemu dengan Singapura, dan Singapura dapat bertemu dengan dunia. Jewel Changi merupakan salah satu makarya dari Safdie Architect. Safdie Architect merupakan studio arsitektur yang dibentuk oleh Moses Safdie. Selama 50 tahun karirnya, Safdie telah mengeksplorasi prinsip-prinsip penting dalam desain yang bertanggung jawab secara sosial melalui filosofi desain yang komprehensif. Jewel Changi merupakan sebuah proyek yang dilakukan untuk memperluas fasilitas bandara yang sudah ada menjadi destinasi hiburan dan belanja yang terintegrasi dengan baik. Jewel Changi juga dibangun dengan tujuan untuk menarik lebih banyak pengunjung lagi ke Singapura agar perekonomian Singapura kembali meningkat pada tahun 2015. Jewel Changi Airport menggunakan konsep yang menggabungkan alam dan pasaraya dengan tujuan menciptakan pengalaman unik bagi pengunjung dan menggambarkan Singapura sebagai kota di taman.
Jewel Chang'e mengusung konsep landscape dengan suasana yang dapat membuat para pengunjung merasa menyatu dengan alam meski hanya berada dalam ruangan. Pembuatan hutan dalam ruangan merupakan wujud nyata dari konsep tersebut. Dengan menciptakan atmosfer yang alami dan menyejukkan dengan vegetasi hijau yang melimpah, serta penghawaan yang segar dapat memberikan pengalaman yang unik dan memikat bagi para pengunjung. Shiseido Forest adalah hutan dalam ruangan Jewel Chang'e yang memiliki luasan mencapai 6 hektar dengan 2.500 jenis pohon dan 100.000 jenis semak yang tumbuh di dalamnya. Penggunaan tanaman-tanaman tersebut telah disesuaikan dengan kriteria hutan yang tidak asal dalam penanamannya, sehingga hutan dapat menciptakan lingkungan yang mirip dengan hutan alami. Tanaman yang dipilih untuk ditanami pada hutan buatan ini memiliki kriteria seperti tanaman yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan beradaptasi dengan baik di lingkungan dalam ruangan, termasuk kebutuhan akan cahaya, kelembapan, dan suhu yang sesuai. Tanaman pilihan harus dapat memberikan nuansa alami dan keindahan estetika yang menyatu dengan desain, sehingga dapat meningkatkan pengalaman visual bagi para pengunjung. Tanaman yang dipilih juga tanaman yang memiliki fungsi ekologis seperti penyaringan udara, pengurangan polusi, serta meningkatkan kualitas udara di dalam bangunan. Tanaman juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan dalam ruangan yang lebih sehat. Tanaman pilihan juga harus sesuai dengan kebutuhan operasional dan perawatan yang dapat dijalankan secara efisien di lingkungan seperti Jewel Chang'e Airport. Tanaman-tanaman tersebut tersebar luas di beberapa area, di antaranya area walking trails, area canopy park, dan area Mall Jewel Chang'e. Di area walking trails terdapat beberapa tanaman seperti tanaman Terminalia catapa atau pohon ketapang, tanaman Agathis bornensis atau damar Borneo atau Borneo kauri, tanaman Agathis robusta atau kauri Queensland, dan juga tanaman epiphyt atau tanaman yang hidup dengan cara menumpang pada tumbuhan lain. Bagian canopy park terdapat beberapa tanaman seperti tanaman monstera, tanaman kroton, tanaman anthurium, beberapa tanaman akuatik, dan tanaman Bicornia recurvata atau ponytail palm atau bottle palm. Pada area terakhir atau area Mall Jewel Chang'e terdapat beberapa tanaman berupa pohon ficus, tanaman tillandsia, tanaman cleondendrum, serta tanaman pakis. Jewel Chang'e memiliki air terjun terbesar di dunia yang dikenal sebagai HSBC Rainvortex. HSBC Rainvortex merupakan air terjun dalam ruangan tertinggi di dunia yang memiliki lebih dari puluhan ribu galon air yang ditampung dan dapat mengaliri lebih dari 7 lantai. Air terjun Rainvortex ini beroperasi selama hampir 12 jam di setiap harinya, dengan 37.850 galon air yang jatuh melewati Oculus setiap menitnya. Air tersebut berasal dari sistem sirkulasi perputaran yang terpasang di dalam bangunan. Konsep dari sistem perputaran air terjun di Jewel Chang'e adalah mengumpulkan air yang jatuh di seluruh bangunan, termasuk air hujan, dan menyalurkannya ke dalam struktur melalui Oculus. Menurut perhitungan yang telah dilakukan, jika curah air hujan di Singapura cukup tinggi, biasanya bisa mendapatkan air sekitar 12.000 galon atau 45.430 liter per menit. Lalu air hujan tersebut dapat diresirkulasi dan digunakan kembali. Air-air tersebut jatuh di ketinggian sekitar 40 meter melalui lantai dasar menuju ke bawah basement, lalu masuk ke tangki besar di lantai basement 3 yang memiliki kapasitas 420 meter kubik, dan melakukan proses penyaringan air sebelum akhirnya dipompa kembali ke lantai 5. Proses penyaringan air dilakukan dengan penambahan bromin pada air agar air memiliki cairan yang bersih dan murni sebelum nantinya disalurkan pada air terjun. Air yang sudah disterilkan tersebut dipompa ke atas dan setelah melewati rangkaian pompa pada lantai 5, air dialirkan ke permukaan kubah kaca melalui jaringan pipa di dalam fasad. Pipa-pipa tersebut disusun rapi mengikuti rangka baja kubah agar tidak mengganggu estetika bangunan. Terdapat 24 pipa yang tersembunyi di dalam elemen struktur pada fasad bangunan.
Air akan turun dan terjun dengan bebas dari Oculus dalam lengkungan parabola yang berkesinambungan. Ketika air di dalam tampungan air penuh, kelebihan air hujan yang turun tidak digunakan untuk air terjun, melainkan untuk keperluan lain seperti sistem irigasi. Sistem irigasi ini disalurkan lewat pipa-pipa tersembunyi yang berada dekat dengan tanaman. Namun, jika kadar air yang dibutuhkan berkurang akibat penguapan, maka ditambahkan menggunakan e-water atau air baru. Jewel Chang'e memiliki konsep rancangan bangunan yang hemat energi. Hal ini mempengaruhi sistem pencahayaan pada bangunan yang harus didesain sedemikian rupa untuk mengurangi penggunaan listrik. Pencahayaan alami yang digunakan pada bangunan ini melibatkan penggunaan fasad yang terbuat dari full kaca. Kaca tersebut terdiri dari 9.000 panel kaca yang disusun hingga membentuk sebuah dom atau kubah dengan Oculus di tengahnya. Panel kaca yang digunakan tersebut merupakan panel kaca khusus yang didesain dengan 3 layer kaca, 16 mm gap udara, dan double laminated layer pada sisi dalam. Penggunaan panel kaca khusus tersebut dilakukan untuk menyaring panas sehingga bangunan dapat menerima banyak pencahayaan alami tanpa membawa hawa panas berlebih. Hal ini juga memberikan pengalaman alam yang sesungguhnya kepada para pengunjung, menciptakan suasana yang terang dan menyegarkan. Selain itu, penggunaan cahaya alami ini juga membantu proses tumbuh tanaman-tanaman yang ada di dalamnya, menjadikan Jewel Chang'e sebagai contoh sempurna dari integrasi desain arsitektur yang estetis, fungsional, dan ramah lingkungan. Selain menggunakan kaca untuk pencahayaan alami, Jewel Chang'e juga memasang ambience light LED di sekitar tanaman sebagai pencahayaan buatannya. Diposisikan strategis di seluruh tanaman, lampu-lampu ini tidak hanya menyediakan cahaya, tetapi juga dapat meningkatkan vitalitas tanaman sehingga mereka dapat tumbuh dengan subur. Sistem LED yang terprogram dengan sempurna ini dapat menirukan spektrum cahaya matahari mulai dari cahaya lembut fajar hingga warna keemasan senja. Pada malam hari, air terjun di Jewel Chang'e berubah menjadi pertunjukan cahaya dan suara yang mistik dan megah. Jewel Chang'e memiliki teras luas dengan banyak level lantai yang bernama walking trails. Walking trails merupakan jalur pejalan kaki yang dirancang untuk memberikan pengalaman eksplorasi yang menyenangkan dan memukau bagi para pengunjung. Walking trails terdiri dari 5 level lantai yang berbentuk mengelilingi air terjun Rain Vortex. Jalur walking trails dikelilingi oleh Forest Valley yang dipenuhi dengan berbagai tanaman tropis dan eksotis, menciptakan suasana hutan yang rimbun dan menenangkan. Setiap level lantai memiliki perspektif yang berbeda dari air terjun Rain Vortex karena penempatan tanaman yang berbeda-beda. Walking trails juga memiliki fungsi untuk menghubungkan berbagai atraksi lain seperti Canopy Park di bagian atas Jewel dan berbagai restoran serta toko-toko di sepanjang jalurnya. Jalur walking trails ini dirancang untuk memaksimalkan interaksi dengan lingkungan sekitar dan memberikan pengalaman berjalan kaki yang tidak terlupakan bagi setiap pengunjung. Beberapa fasilitas Jewel Chang'e yang dapat dinikmati oleh pengunjung diantaranya Skytrain adalah kereta otomatis tanpa pengemudi yang menghubungkan Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3 di Bandara Changi. Sistem ini dirancang untuk menyediakan transportasi yang cepat dan efisien di dalam kompleks bandara. HSBC Rain Vortex merupakan sebuah highlight atau fasilitas paling populer di Jewel Chang'e. Dikelilingi oleh hutan buatan Forest Valley, fasilitas ini juga menawarkan pengalaman alami seperti berada di hutan asli. Dengan lebih 280 toko dan restoran tersebar di berbagai lantai, Jewel Chang'e menyediakan beragam pilihan kuliner bagi para pengunjung. Suasana yang berbeda-beda setiap lantainya dapat menawarkan pengalaman belanja dan kuliner yang memuaskan bagi para pengunjungnya. Jewel Chang'e memiliki area atraksi pada bagian lantai paling atas, diantaranya yaitu Canopy Park, Chang'e Experience Studio, dan Mirror Maze. Canopy Park merupakan area atraksi permainan yang ikonik dan tanaman yang memiliki luas 14.000 meter persegi. Tempat ini terletak di lantai 5 Jewel Chang'e dengan jam operasional mulai dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore waktu Singapura.
Singapura telah menjadi pelopor dalam pembangunan berkelanjutan dengan banyak bangunan-bangunan yang menerapkan prinsip berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Inisiatif seperti penggunaan energi terbarukan, desain hemat energi, dan integrasi ruang hijau dalam arsitektur menunjukkan komitmen Singapura terhadap masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui, salah satu contoh bangunan sustainable building di Singapura adalah Jewel Changi, yang menggabungkan pencahayaan alami, pengelolaan air hujan, dan ruang hijau untuk menciptakan lingkungan yang efisien dan sehat. Pertama, salah satu aspek kunci dari bangunan ini adalah rain vortex, air terjun indoor tertinggi di dunia. Air terjun ini bukan hanya elemen estetika, tetapi juga bagian dari sistem pengelolaan air yang efisien. Air yang digunakan untuk rain vortex dikumpulkan dari air hujan, kemudian didaur ulang dan digunakan kembali dalam sistem pendingin bangunan. Ini menunjukkan bagaimana Jewel Changi memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya air konvensional. Air yang digunakan untuk rain vortex merupakan air hujan yang ditampung untuk kemudian didaur ulang dan digunakan kembali dalam sistem pendingin bangunan. Hal ini menunjukkan bagaimana Jewel Changi memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya air konvensional. Penggunaan cahaya alami pada Jewel Changi juga menjadi aspek utama yang menunjukkan bahwa Jewel Changi merupakan bangunan berkelanjutan atau sustainable building. Secara keseluruhan, Jewel Changi adalah contoh sempurna bagaimana sebuah bangunan dapat menjadi ikon arsitektur sekaligus model berkelanjutan. Dengan inovasi dan pengelolaan air, pencahayaan alami, ruang hijau, dan efisiensi energi, bangunan Jewel Changi menunjukkan bahwa keberlanjutan dan kemewahan dapat berjalan beriringan. Jewel Changi adalah bukti nyata bahwa masa depan arsitektur terletak pada desain yang memperhatikan keseimbangan antara estetika, fungsi, dan kelestarian lingkungan. Yeah.